Selamat siang, selamat pagi, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Gue doain yang nonton video ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah sekarang gue ketemu sama satu cewek, nggak perlu panjang lebar. Di sebelah gue sekarang ada Sasa. Sasa itu micin berarti ya? Iya, buat bumbu masakan ya. Iya, kita play dari awal. Kamu orang mana? Aku dari Bali. Tapi lu asli Bali? Jadi dulu tuh gue lahir di Bali sampai umur 2 tahun. Langsung ke Bogor. 11 tahun gue di Bogor. Di Bogor gue SD, SMP, sama SMK gue di Makassar. Jadi lu lahir di Bali? SD lu di Bogor? SMP lu ke Makassar? Anjing lu, apa sih nggak ada kenyamanan buat hidup apa? No. Terus? Karena dulu ada problem mami sama papi. Jadi gue dulu tuh broken home. Berarti mami lu Mami gue dulu pernah nikah sama orang Makassar juga. Jadi gue Udah takdir umur berarti. kandungan 6 bulan dia udah gak ada. Lu taunya umur berapa sih mami lu nikah sama papi sambung lu? Oh, umur 12 tahun. Jadi gue ceritanya tuh gue disuruh belajar sama om gue. Marah-marah tuh karena gue gak mau belajar. Dia kan ngomong keceplosan kayak mami kan marah kan, lu gak boleh kasar-kasar sama Sasa. Kata dia gitu kan. Lu gak tahu Sasa tuh kayak mana. Terus dia langsung to the point kan, depan gue kan, dia orang debat. Iya, gue tahu kak, kalau misalnya Sasa itu udah gak punya papi. Dari situ gue ngedon dong, langsung masuk Lu denger depan mata lu sendiri? Denger, posisi gue lagi duduk soalnya. Tapi orang tua lu ada di situ apa lu kayak Papi yang lu... ada, mami yang ada. Papi di kamar, dia baru pulang kantor. Oh, jadi di situ ada om lu, mami sama lu gitu. Itu pun di ruang tamu, gue duduk, dia orang berdiri. Jadi kayak kaget dong, gue spontan kayak, hah? Papi gue nggak ada loh. Yang selama ini sama gue tiap hari siapa? Gue kelas 5 SD, itu mami sama papi sering tengkar sih. Kayak bentar-bentar ribut depan gue, nanti bentar-bentar ribut gini-gini. Apapun yang diributin gue nggak ngerti kan intinya. Di orang setiap pulang ada aja yang diributin. Itu pun pasti depan gue gitu kan. Di situ gue udah mulai kayak, ya udahlah, mending gue ke Makassar aja gitu. Jadi di Makassar tuh keluarganya papi. Sebelum ngakuin kalau papi gue udah gak ada, dia masih ngojok gue kayak, ini papi kamu, ini papi kamu, ini papi kamu. Tapi setelah gue masuk SMP baru dia semua sadar kayak udah waktunya mungkin. Dari SMP itu orang tua lu ikut ke Makassar? Enggak. Jadi lu tinggal ke? Tinggal sama orang tuanya papi, sama opung, sama oma. Sekarang mereka udah gak ada. Jadi lu di Bali, lahir di Bali, abis itu lu ke Bogor, tinggal sama orang tua lu dan diurus sama bibi lu. Abis itu sebelum lu lulus SD, lu tahu kabar kalau itu bukan papi kandung lu, lu pindah lagi ke Makassar. Itu di mana tempat itu keluarga dari papi lu gitu kan? Dari papi gue yang udah gak ada gitu. Oh, dari papi lu yang udah nggak ada, itu bukan dari Papi yang kandung kan. sambung. Oh. Jadi papi yang kandung. Jadi kayak gue mikir, Lu tahu kalau itu di rumah papi lu yang udah nggak ada? Tahu. Pasti lu nggak tahu dong pertama kali ditaruh di taunya situ. gara-gara apa sih, kakaknya dari mami gue, ibu besar. Ibu besar, kalau di sana mungkin ibu besar Ibu ya. besar. Dia ngomong sama lu, ngasih tahu kalau ini Gua sih yang cerita. cerita tentang Cerita kejadian. tentang kayak gue curhat lah sama dia kan. Pertamanya sih gue curhat sama anaknya. Cuman berhubung anaknya agak nggak beres, jadi yaudah gue cerita langsung aja sama ibu besar kata gue gitu kan. Kayak gue cerita dari pas kejadian om gue bilang sama gue kalau gue nggak ada papi. Itu gue cerita sama dia. Dia pun langsung nangis dong. Posisi kita cuma pakai telepon aja kan. Kita nggak ketemu langsung. Soalnya kan tahu sendiri lah, dari Bogor ke Makassar jauh banget kan. Gue telepon dia, gue tanya kepastiannya, apa bener papi gue tuh udah gak ada. Betul. Nah, terus dia pun ngasih solusi, mungkin ini waktu yang tepat buat kamu tahu. Maksudnya apa, Bu? Iya, papi kamu udah gak ada. Jadi itu papi sambung kamu. Coba deh kamu buka album. Langsung nyari album gue. Di rumah lu itu. Gue buka-buka. Tapi mami lu tahu. Mami gak ada dong, posisinya kerja. Mami Lu kerja. cari Mami album. Gue cari album, masuk ke kamar mami, gue acak-acak cari album, masuk ke kamar, dikunci kan pintunya sama gue. Terus dari situ Bude pun bilang gini, kalau di pernikahan itu ada foto kamu, berarti itu papi sambung kamu. Kalau zaman sekarang bilangnya kena mental tuh. Oh ya. Serius, kena mental. Baru bener-bener kayak ini foto gue bukan sih apa. Anjing, Tapi kan? lu mikir gak sih kalau itu ini Photoshop deh gitu? Enggak. Karena gue inget banget foto-foto kecil gue, karena di album gue pun ada banyak. Waktu mami papi lu nikah, Lu ada gitu kan? digendong. Oh iya. Mungkin itu ini hidayah
Hidayah dari atas mungkin kan. Di album foto papi sambung gue. Nanti ibu ngabarin lagi katanya bakal ngirim foto papi asli gue. Anjing. Siapa sih yang nggak otaknya muter? Sedangkan anak baru umur berapa? 12 tahun aja belum ada. SD tuh ya. SD kelas 5 lo bayangin, gila nggak tuh? Dasar. Kita lanjut nih ke zaman SMP. SMP di Makassar lu makin gila. Ternyata selama ini gue dibesarkan oleh papi sambung gue. Yang setahu gue gitu kan, selama ini itu benar-benar kayak itu papi kandung gue gitu kan. Ternyata bukan gitu. Terus lu pindah ke Makassar dan itu ikut keluarga dari papi asli lu ninggalin papi sambung lu. Iya, Yang ngurusin lu di sana keluarga dari papi asli gue. papi asli. Jadi- Siapanya papi asli lu di sana? Orang tuanya, Oh, orang tuanya. oma sama opung. Jadi di sana gue SMP dan gue bisa nerima semua kenyataan itu dari kelas 2 SMP. Kayak mami sama Ya, papi kayak gitu, lu sampai papi gue yang asli udah berjiwa nggak besar ada. lah lu ya. Gue nggak menjas bahwasannya semua orang yang broken home itu bakal kayak makin liar hidupnya atau bakal rusak hidupnya, kacau lah gitu kan. Gue nggak pikir begitu. Tapi gue mau nanya sama lu. Semenjak lu tahu kabar itu, lu makin peduli sama mami lu, sama papi sambung lu, atau memang bener-bener makin lost lah, bodo amat Sempet gitu? bodo amat. Sempet bodo amat. Gue sempet mikir kayak dia aja bodo amatin gue. Tapi kan di sisi lain gue nggak tahu. Sebagai orang tua kan nggak mungkin ngelepas anaknya sendirian, apalagi perempuan. Iya nggak sih? Betul. Nah terus kayak gue mikir aja sih, udahlah lepasin dulu aja, bodo amat. Intinya gue sekarang sekolah, siapa yang ngurusin gue berarti itu orang tua gue. Gue mikirnya kayak gitu. Oh gitu. Jadi lu welcome back lah ya. Ya udah yang Gue udah lah ngelupain gitu. yang udah dulu. Jadi Yes. karena waktu itu gue masih kayak gue cewek, gimana caranya gue harus sukses tanpa orang tua gue yang punya segala macem lah intinya. Ya Macem gue kesana rahasia. sendiri, gue sana diantar sama orang tua, dititipin sana sampai gue selesai sekolah. Terus dari situ gue sempet nyerong nih. Nyerong. Nah ini yang seru nih. Ini yang seru nih. Jadi gue dulu SMP kelas 2 tuh gue temenan bukan sama yang satu sekolah. Jadi gue lebih suka yang ke dewasa gitu loh, kayak udah anak SMK, udah lulus sekolah. Anjing. Padahal gue masih, ya ampun, gue ke dunia malam. Oh gitu. Gue penasaran, kayak lihat story kan. Dulu zamannya BBM. Oh ya, Zamannya status BBM, status BBM. Status BBM. Ping 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 gitu nggak sih? Oke. Ping 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 ping. Yuk jalan yuk gitu Oke. kan. Kayak Diculik nih lo sama kakak kelas enggak berarti? dong. Apa Itu lo yang nyulik? perempuan. Dia SMK kelas 3 dulu. Temen lu ini, temen lu main? Tetangga. Oh, teman satu kampung gitu. Teman satu kampung. Jadi dia tuh kita di komplek bareng. Pokoknya berangkat sekolah bareng karena sekolahnya kan kita sampingan. SMP, SMK tuh sampingan. Jadi kayak makan kita bareng, segala macam kita bareng, kemana-mana kita bareng, bahkan healing kita bareng, gitu kan, segala macam kita bareng. Dari situ, Dek, ikut gue yuk main, kata dia. Kemana? Kita nonton aja. Ini cewek nih yang ngajak nih? Oke. Cewek. Dikenalin gue sama teman-teman dia kan. Oh, cowok-cowok dong, semangat dong gue. Oh, iya. Kayak gila ganteng banget gitu kan. Kakak kelas lu semua tuh? Kakak kelas semua Oke. ternyata dia kan. Terus Makin kayak pede lu main sama mereka kan? pede, karena badan gue kan gede. Kayak dia nggak percaya kalau gue tuh masih 14 tahun, 13 nggak percaya. Karena postur badan gue tinggi, besar kan. Oke. Sedangkan anak-anak sana tuh tingginya standar. It's okay. Lu kebagian badan yang besar lah ya? Produksinya bagus. Iya. Jadi dari situ dia ngajak, oh dia suka, itu nggak suka dugem nggak? Bingung kan? Oh ya suka. Itu di kata Makassar gua. tuh? Di Makassar. Emang di Makassar tuh kalau dugem nggak ngasih KTP? Enggak. Jadi basing-basing aja gitu, bayar doang gitu masuk. Apa Dulu- dia semacam pub gitu yang kalau lu cuma nongkrong di sini, kalau lu pesen lu bayar, Bukan. tetap regis kan di depan? Tetap regis. Tapi Jadi nggak- gua tuh diumpetin, ngerti gak sih? Oh nyelip, masuknya nyelip. Itu nyelip. Oke. Jadi pas di saat rame, karena gue di bawah umur dong. Oke. Di saat di orang rame, gue digandeng, di orang masuk, langsung gue lari. Gak lari sih, intinya jalan aja, Ya, jalan pede it's okay gitu lah. kan. Mereka Pede. pun tahu, tapi ya udahlah gitu, pasti gitu sih. Mungkin karena di orang udah langganan sih, Ya. mungkin. Itu pun baru pertama kali ke dunia malam, kayak gue gue harus ngapain gitu. Gimana caranya gue harus tetap cool dong. Stay cool, jaga image. Oke, siap, bosku. Tetap lah gue yang tipsi-tipsi tetap. Harus. Walaupun cuman belum tahu Walaupun goyangnya masih- tetap lah. Tapi gue menurut gue kayak wah keren ya gitu kan. Kayak pertama datang tuh keren, kayak gue ngerasa oh bagus juga ya. Karena di otak lu pada masa lu itu gue yakin kayak ini lettingan gue pasti belum pernah ada yang kesini nih. Gue duluan yang kesini. Pasti lu mikir gitu.
Kan ada satu kebanggaan tersendiri lah. Ada. Walaupun itu jelek banget menurut Jelek gua. banget, Yes, karena okay. itu nyerong. Iya, oke. Makanya dari situ gue makin menjadi-jadi tuh, saat itu. Kelas 2 SMP, Makin start menjadi-jadi. dimulai. Lu Kayak, jadi wah, Superman. gue mulai nakal nih, Oke. gitu kan. Itu masih umur 13 tahun. 13 tahun, anjing. 13 tahun, men. Pertama kali ke dunia malam, ketagihan tuh. Main ke dunia malam itu langsung nyentuh miras? Atau memang kayak lu cuma menikmati musik atau euforia teman-teman lu pergaulan? Atau bener-bener lu sampai teler pulang gitu nggak ngerasain apa-apa? Enggak. Di saat malam pertama itu pas gua ke dunia malam, minum pun gua nggak mau. Itu pun gua baru belajar ngerokok. Gimana sih ngerokok ini nih? Oke. Bisa keluar dari itu kok gua nggak bisa. Jadi gua tuh cuma di table duduk. Kalau belum ditarik sama kakak itu lu? belum mau gua. Jadi gua ketiga kalinya baru gua berani minuman keras tuh. Pertama kali minum langsung mabok, serius. Malam Minum berapa loki lo? nggak tahu, gue udah nggak ngitung karena posnya udah enak. Oh gitu. Karena gue udah tahu selasanya. Oh jadi di dunia Anjay, malam. Makanya gue enak. sekali 2 kali ke bar, gue belum berani minuman. Kayak mana sih caranya? Oh, lu Gue nyari lagi- selipan dulu loh, kayak lu jadi baca, jangan gangguan baca sikap orang. dulu lah ya. Sip. Oh iya. Pertama nih gua harus goyang-goyang dikit berarti nih gitu kan. Habis itu gua sok stay cool. Jadi awalnya tuh gue Ntar ada yang nawarin gitu kan. Kalau ditawarin gua sok nolak dulu deh. Tapi kalau ada yang ngajarin, oke. Itu gue diajak sama kakak gue. Kakak temen itu. Ini cewek itu. Kakak kelas. Dari situ mulai ketagihan, jadi lanjut nakal. Kelas 1 ya. Kelas 1 gue lanjut ke Tapi itu tetap di Makassar dong SMA. masih di Makassar. Itu sekolahnya dulu bekasnya kakak temen gue itu, yang kakak kelas gue. Oh, Kan yang- kelas 3 SMK kan, jadi gue nerusin ke sekolah dia. Iya. Karena lu Penerus tahu. lah, penerus iya, dia penerus kan. generasi bangsa yang baik, sehat, nan, ya cool. Iya kan? Cintai ususmu, ngebir tiap malam. Oke. Kayaknya kalau bir nggak ada masuk. rasanya deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Tetap AP kemana-mana. Gue kenal api di Seminyak Lampung loh. Iya. Sempat ngedown, jadi setengah bulan gue nggak keluar rumah. Di rumah aja sampai oma sama opung bingung. Tumben anaknya ada apa? Jadi ditanya tuh selalu bilang nggak apa-apa kok, makan jarang, keluar malam udah nggak pernah, kejok kelompok udah nggak pernah, alasan sana sini udah nggak pernah. Nah, bisa masuk lagi ke dunia malam, BBM, kabar-kabaran sama kawan-kawannya si kakak kelas tadi itu. Oh dia masih ada tuh kontaknya lu sampai Ini masih SMA? orang tetanggaan sama gua. Oh. Dia ke rumah pun sama gua nggak boleh. Karena gue emang lagi bener-bener pengen sendiri. Oh. Bisa dia ngajakin gua keluar. Ada cowok ganteng nih ngajakin kamu keluar. Serius, mana fotonya? Ganteng banget sumpah. Lu dikirim fotonya. Kata gua, cool juga nih orang. Pepet terus dong. Mulai bisa. Udah bisa mepet lu ya kelas 1 Udah SMA dong. ya. Oke. Diajarin kok. Siap. Itu lagi muncak-muncaknya kayak gue kenakalan banget nih. Oke, Kata klimaks gua kan, banget lah ya. Wow. Oke. Klimaks nggak tuh? Jadi gue alasan sama Mi, aku mau dinner sama teman-teman aku. Di mana? Di cafe ini nih. Oke. Ternyata mereka tuh ngintai gue di belakang. Padahal gue posisinya pas gue berangkat bawa mobil, dia nggak ada. Kawan gue bilang, Mami papi lu tuh semalam datang ternyata ngintai lu. Cuman dia nggak masuk, dia di parkiran. Kata gue kayaknya di parkiran nggak ada mobil lain deh. Kata gue gitu. Karena posisi mobil itu gue paham banget. Malu dong gue posisi mabok teler gitu. Lu merit umur berapa? Sebelum gue married ya. Jadi gue dihubung sama Mami. Selama 4 hari itu aset disita semua. Handphone, uang, ATM, mobil, motor itu nggak dikasih sama sekali. Bingung dong gue. Setelah kelulusan. Setelah kalau pas gue ketahuan party malam itu. Yes. Terus dari situ Mami sama Papi masuk kamar karena gue mogok makan. Semua nggak mau karena gue nyadar kesalahan gue kan. Kayak bener-bener ngerenung banget dong nggak ada handphone. Mikir dong. Yes. Gila, Kehilangan cewek dunia lu ya ini. gitu. Pokoknya intinya gue mikir lah. Gak bisa ngerenung bikin sendiri. gak bisa bikin status galau gitu. Nggak kan. bisa. Kalau gue dihukum tuh Mami sama Papi kan masuk kamar. Dia bilang, pokoknya dia minta maaf lah intinya kan. Minta maaf, sama-sama minta maaf bertiga, berdoa. Terus dia bilang, kamu kalau mau jadi perempuan baik-baik, setelah selesai ini, kita ke Bali. Tapi kamu di Bali sendirian. Mami sama Papi kerja. Ingat itu, kerja. Kata Mami sama Papi. Oh jadi lu pindah ke Bali. Dioper ke Bali tuh bener-bener sendiri, berangkat sendiri. Cuma dipesenin tiket, handphone, laptop dibawa, udah. Abis itu lu merit sama cowok Bali. Ya gue nikah sama dia. Jadi Tapi kenapa lu sekarang udah gak sama dia? udah sama-sama gak cocok.
Kenapa? Pasti ada sebab, karena ada akibat. Kayaknya kalau masalah sebab gue privat ya. Oke deh. Mungkin dia kurang puas sama lu kali. No. Dia bilang perempuan yang muasin aku cuma kamu. Lu tinggal di Lampung gara-gara menghilangkan jejak dari suami mungkin? No. Bukan. So jadi dulu itu setelah gue resmi cerai sama mantan laki gue, kalau di agama gue emang gak ada namanya cerai. Kematian cerai itu cuman kiamat itu cuman kematian. Ngerti nggak? Kiamat itu cuman kematian. Jadi yang memisahkan itu cuma kematian lah intinya. kematian. Jadi kita udah nikah nih, berkali-kali kita nikah terus kita cerai. Itu menurut agama gue itu nggak cerai. Karena gimana sih? Ngejelasinnya susah banget sih. Kayak apalagi sama mami sama papi gue kan dia beda agama. Mami papi gue beda agama. Mami lu Islam? Islam. Papi lu? Papi gue Katolik. Jadi lu ikut papi lu? Ikut mantan suaminya papi gue. Jadi mami lu 2 kali nikah sama yang Nasrani gitu? Gitu. Kenapa sih lu nggak mau Islam aja? Islam itu asik loh, serius deh. Islam itu berkah, asik, Ada kemauan humanis, satu. gitu. Gue bisa mau masuk Islam. Patokannya apa gitu loh? Patokannya umur. Tapi kita namanya umur gak ada yang tahu ya. Yes. Itu tergantung Allah sama Tuhan, oke? Yes. Jadi gue pengen masuk Islam tuh yang pertama yang karena orang tua, yang kedua karena pengen keinginan juga masuk Islam, yang ketiga bisa jadi buat umur sih. Kayak gue target tuh umur 24 tahun depan, kayak gue pengen cobalah gue mau masuk Islam. Nggak bisa. Enggak, salah lu. Kalau lu bilang coba deh gue masuk Islam, salah. Karena banyak yang terjadi ketika orang coba-coba itu nanti welcome back dia. Abis itu dia masuk lagi, welcome back lagi. Now, jadi gue pengen sebelum gue buka hati lagi buat laki-laki, maksudnya bener-bener nih gue niatin banget nih orang ini. Pokoknya sebelum gue masuk Islam, gue nggak mau nikah dulu, ngerti nggak? Oh, gue pengen gitu. di saat gue nikah tuh gue udah Islam. Jadi pakai ijab sah ya, bukan pakai apa? Pakai pemberkatan. Iya. Kalau pemberkatan di Muslim itu ini makanan berkat abis yasinan. Ada lo kenduren namanya. Apa genduren itu? Genduren itu gede-gede keren. Mami, teks ya. Wait, bentar. Mami, sampai mana? Aku Kota Baru. Di mana Kota Baru? Bandar Lampung lah ujung. Masih jauh. Oh, di dekat Panjang. Ya udah next dulu ya, Mam. Aku masih konten bentar, oke? Oke. Jadi kalau udah sampai Preseo kabarin aja. Ya. Oke, see you, bye-bye. Dan cewek ini, lu bayangin, nyokapnya orang Lampung, habis itu punya jodoh orang Makassar, lahirnya di Bali. Lahir di Bali, tinggal di Bogor, pindah lagi ke Makassar, tinggal lagi di Bali, dan sekarang di Lampung. Dan itu baru sekarang umurnya 23 tahun. Wah, gue yang sampai 19 tahun gini aja kayak anjing. Aduh, mudahin umur nih. Gitu kan. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman suka sama video gue. Jangan lupa share kalau teman-teman pengen berbagi kisah dan pengalaman yang menarik. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe. Thank you Sasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.